Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Clara Aurelia Setiadi dari kelas 12 IPA 4 dengan nomor absen 13. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara dengan berbagai suku bangsa dan juga kebudayaan. Hal ini tentu sudah menjadi suatu kebanggaan bagi setiap masyarakat Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kebudayaan salah satu provinsi yang ada di Indonesia, yaitu Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara ini didiami oleh mayoritas suku Batak. Suku Batak sendiri terbagi lagi menjadi beberapa etnis, yaitu Batak Toba atau Tapanuli, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Mandailing atau Angkola, dan juga terdapat Batak Pakpak atau Dairi. Masing-masing dari etnis ini memiliki kebudayaan mereka tersendiri yang berbeda-beda dan tentu unik. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai kebudayaan Batak Mandailing, Batak Pakpak, dan juga Batak Simalungun. Yang pertama, saya akan membahas tentang suku Mandailing. Suku Mandailing ini terletak di kawasan Tapanuli Selatan atau Sumatera Utara. Kebudayaan pertama yang akan dibahas adalah tradisi mengambat, atau dalam bahasa Indonesia berarti mencegah. Tradisi ini merupakan upacara menghalang-halangi pengantin wanita yang akan dibawa oleh mempelai pria. Tradisi ini dilakukan setelah mempelai pria sudah sah secara agama dan tentu secara hukum sebagai suami sang mempelai wanita. Orang yang mengambat adalah anak laki-laki dari saudara perempuan dari ayah pengantin wanita, atau secara singkatnya adalah sepupu laki-laki dari pengantin wanita tersebut. Sepupu pengantin wanita ini akan mencoba menghalangi dan berdialog dengan diksi-diksi tertentu. Tujuannya adalah untuk menginterogasi mempelai pria, atau dengan kata lain meminta mempelai pria untuk meminta izin kepada mereka sebelum membawa sepupu mereka pergi. Berbalas pantun sudah menjadi hal lazim yang terjadi dalam tradisi ini, di mana para pemuda menantang mempelai pria berbalas pantun. Sebelum mempelai pria dapat mengalahkan para pemuda ini, maka ia tidak akan diperbolehkan untuk lewat begitu saja. Selain berbalas pantun, terkadang para pemuda juga meminta sejumlah uang kepada mempelai pria. Tentunya selama uangnya masih dalam batas kewajaran. Tradisi ini menjadi salah satu tradisi yang paling ditunggu-tunggu. Namun sayangnya saat ini tradisi ini sudah mulai jarang diterapkan. Kebudayaan kedua dari suku ini adalah alat musik tradisional dari suku Batak Mandailing, yaitu gordang sambilan. Gordang artinya gendang atau beduk, sedangkan sambilan artinya sembilan. Sesuai dengan namanya, gordang sambilan terdiri dari 9 gendang atau beduk yang mempunyai panjang dan diameter yang berbeda, sehingga setiap gendang atau beduk tersebut menghasilkan nada yang berbeda pula. Beduk-beduk ini terbuat dari kayu yang bagian tengahnya dibuang untuk membentuk tabung resonator dengan penutup lubang yang terbuat dari kulit sapi. Kulit sapi ini ditarik agar rata dan tegang sehingga menutupi lubang. Lalu setelah itu akan diikat dengan tali yang terbuat dari rotan. Godang sambilan biasanya dimainkan oleh 6 orang. Dahulu, godang sambilan ini hanya dimainkan pada acara-acara tertentu, yaitu acara-acara yang sakral. Tetapi seiring dengan berkembangnya waktu dan berkembangnya kultur sosial masyarakat, saat ini godang sembilan sudah sering diperdengarkan baik dalam acara pernikahan, penyambutan tamu, dan juga acara-acara pada hari besar. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kebudayaan dari Batak Simalungun. Etnis ini mayoritas mendiami Kabupaten Simalungun dan sekitarnya. Salah satu kebudayaannya adalah tradisi pabingkon, yang merupakan salah satu kebiasaan masyarakat Simalungun, di mana cucu pertama yang belum memiliki adik harus dipabingkon kepada kakek atau neneknya sebagai tanda pertalian darah sah antara cucu pertama dengan kakek atau neneknya. Kebiasaan ini dianggap juga sebagai suatu upacara adat yang resmi pada budaya Simalungun dan juga merupakan tradisi yang selalu dilestarikan oleh orang di Simalungun.
Tradisi kedua dari Batak Simalungun yang akan saya bahas adalah tradisi Maranggir. Tradisi ini merupakan ritual membersihkan diri dengan jeruk purut. Biasanya dilakukan oleh etnis Simalungun. Tujuan dari dilakukannya ini adalah untuk menyucikan, menolak bala, dan sebagai ucapan syukur kepada leluhur. Maranggir biasanya dilaksanakan sebelum pesta budaya Rondang Bintang atau biasa disebut pesta panen raya. Kebudayaan yang akan saya bahas selanjutnya adalah kebudayaan dari Batak Pakpak yang mayoritas berkediaman di sekitar Tapanuli Tengah hingga Kabupaten Pakpak Barat. Salah satu kebudayaan dari suku Pakpak ini adalah rumah adatnya. Bentuk rumah adat Pakpak umumnya menggunakan tiang juga tangga. Bentuknya juga sangat khas sebab terbuat dari kayu dan atapnya terbuat dari bahan ijuk. Bentuk desain rumah ini selain sebagai wujud budaya dan seni suku Pakpak, pada setiap bagiannya juga memiliki makna tersendiri. Suku Pakpak juga memiliki aturan ketat mengenai rumah adat ini. Contohnya adalah mereka hanya memperbolehkan rumah adatnya dibangun oleh pemegang hak wilayah atau dalam bahasa setempat disebut Raja Kuta. Dengan demikian, izin untuk membangun rumah adat tidak dapat diberikan ke sembarang orang. Suku Pakpak ini juga memiliki beberapa produk khas yang mudah dikenali. Salah satu produk tersebut adalah kain tradisional yang bernama oles Pakpak. Oles Pakpak ini ialah selendang yang dihasilkan dari menenun benang lunsi dan benang pakan. Oles Pakpak ini umumnya dikenakan oleh wanita dewasa pada acara-acara adat istiadat dari Batak Pakpak. Cara pembuatan kain ini masih menggunakan alat tenun, bukan mesin, sehingga memakan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 2 minggu sampai 4 minggu, sesuai dengan tingkat kerumitan corak yang diinginkan oleh setiap produsen. Sebagai tambahan, di Kabupaten Mandailing juga terdapat perguruan tinggi negeri, yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Madinah atau biasa disingkat dengan STAIN. Beralamat di Jalan Profesor Dr. Andi Hakim Nasution, Kompleks STAIN Madinah, Kabupaten Mandailing, Natal. STAIN Madinah ini merupakan satu-satunya perguruan tinggi negeri di Kabupaten Mandailing, Natal. Demikianlah penjelasan mengenai kebudayaan yang ada di Sumatera Utara. Kurang lebihnya saya memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya.